Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Paman Fu mengangguk dan tersenyum. Tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Meskipun benda di ruangan lain itu penting, ketiga harta karun spiritual nenek ini adalah harta karun spiritual yang harus Anda miliki ketika Anda berjalan di sekitar alam ilahi di masa depan. Paman Fu, tolong jelaskan. Qin Yu segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang harus dia ketahui. The Divine Craft Flying Yamen dan God Sealing Pagoda keduanya mendukung tipe Grand Mist Spiritual Treasures. Jika Anda punya waktu, maka yang terbaik bagi Anda adalah mengikatkan Divine Craft Flying Yamen, kemudian Pagoda Penyegel Dewa dan akhirnya Snow Thread Sarung Tangan. Direkomendasikan Paman Fu. Paman Fu, mengapa Anda menyarankan agar saya mengikat harta karun spiritual Grand Mist jenis serangan terakhir? Dari sudut pandang Qin Yu, dia merasa bahwa meningkatkan kekuatannya akan menjadi yang paling penting setelah tiba di alam ilahi dan dia harus mengikat sarung tangan benang salju sedini mungkin. Paman Fu tersenyum dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kamu sudah memiliki salju pudar tombak ilahi. Kekuatan seranganmu sudah sangat kuat. Selain itu, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi jauh lebih mudah untuk diikat dibandingkan dengan harta karun spiritual nenek. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru dalam mengikat sarung tangan benang salju. Seseorang dapat dengan mudah mengikat artefak ilahi surgawi saat jiwa seseorang mencapai tahap pelet jiwa emas. Selanjutnya, jika seseorang membandingkan kekuatan, maka artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sebanding dengan harta karun spiritual Grand Mist peringkat kedua atau ketiga. Tentu saja bahkan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi memiliki yang lebih rendah dan lebih unggul satu sama lain. Ketiga harta karun spiritual Grand Mist ini akan ditinggalkan di sini untuk saat ini. Anda bisa mengikatnya saat Anda punya waktu di masa depan. Harta karun spiritual Grand Mist ini hanya dapat menampilkan kekuatan terkuat mereka setelah terikat sepenuhnya, kata Paman Fu. Ayo ikuti aku, ayo pergi ke ruangan lain. Qin Yu segera mengangguk. Dia mengikuti Paman Fu dan meninggalkan ruangan ini dengan tiga harta karun spiritual nenek dan masuk ke ruangan lain. Begitu mereka memasuki ruangan, pemandangan di sekitar mengalami perubahan besar lagi. Qin Yu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Ini adalah ruang berbintang yang berkabut dan tak terbatas. Banyak bintang terang memancarkan cahaya bintang yang memesona dan cemerlang dari kejauhan. Adapun lokasi di mana Qin Yu berdiri itu adalah luar angkasa, jarak tidak jauh darinya ada sebuah rumah yang mengambang di ruang berbintang. Banyak gulungan emas mengambang mengelilingi rumah ini. Ada lebih dari beberapa ribu gulungan emas. Beberapa ribu gulungan emas mengambang di sekitar rumah begitu saja. Apa yang terjadi di sini? Bingung Qin Yu melihat ke Paman Fu di sampingnya. Paman Fu tersenyum dan berkata, Qin Yu, meskipun tempat ini tampak seperti ruang berbintang, tetapi ruang sebenarnya di sini tidak besar sama sekali. Terlepas dari apakah dari depan ke belakang, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, jarak mereka semua hanya sekitar 1 mil. Tidak mungkin bagimu untuk berjalan melewati jarak 1 mil. Paman Fu, maksudmu, bintang-bintang itu hanya ilusi? Qin Yu langsung mengerti. Itu benar, itu ilusi. Paman Fu tersenyum. Meskipun kekuatan tuanku sangat kuat, dia masih belum mencapai level untuk menciptakan ruang yang luas. Yang paling bisa dia lakukan adalah membuat ruang berskala kecil. Paman Fu menunjuk ke rumah batu yang mengambang di tengah. Di dalam rumah batu itu adalah inti dari seluruh kuil Dewa Penyihir Gelang Api Pemurnian yang dibuat dari 9 manik-manik api asal ungu. Refining Flame Wristband. Qin Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Gelang api pemurnian ini adalah inti yang mengendalikan seluruh kuil Dewa Penyihir. The Purple Origin Flame Badge dengan sendirinya adalah harta karun spiritual Grand Mist peringkat ketiga.
Tuanku telah menggabungkan 9 manik-manik api asal ungu menjadi satu dan menciptakan gelang api pemurnian. Dengan Refining Flame Wristband, kemampuan Anda untuk menggunakan flames akan meningkat. Adapun gelang api pemurnian itu sendiri adalah harta karun spiritual nenek peringkat kedua. Namun untuk ahli pemurnian artefak itu sebanding dengan harta karun spiritual Grand Mist peringkat pertama. Paman Fu melihat ke Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu segera berhasil menebaknya. Bagi ahli pemurnian artefak, kemampuan untuk mengendalikan api sangatlah penting. Mereka tidak hanya harus mengontrol panas flames, mereka juga harus mengontrol level flames. Dan gelang api pemurnian ini dibuat melalui 9 manik-manik api asal ungu. Jadi itu adalah harta karun spiritual atribut api dan bantuan yang akan diberikannya dalam penyempurnaan artefak dan penciptaan terbukti dengan sendirinya. Qin Yu, hal terpenting yang harus Anda lakukan sekarang adalah, untuk segera mengikat Refining Flame Wristband. Paman Fu melihat ke Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Pandangannya tertuju pada rumah terapung itu. Setelah dia mengikat Refining Flame Wristband, itu berarti dia akan bisa mengendalikan seluruh kuil Dewa Penyihir. Qin Yu segera melangkah maju ke ruang kosong dan melanjutkan berjalan menuju rumah terapung. Namun setelah hanya berjalan beberapa langkah, tatapan Qin Yu diarahkan ke gulungan emas itu. "Gulungan apa itu?" tanya Qin Yu dengan bingung. Paman Fu menjelaskan sambil tersenyum. Gulungan-gulungan itu adalah gulungan yang berisi teknik bela diri rahasia atau segala jenis pengetahuan yang berbeda. Itu sebanding dengan slip giok dari alam abadi dan iblis Anda. Hanya saja jumlah informasi yang dapat dimuat gulungan ini di dalamnya jauh lebih banyak daripada slip giok itu. Gulungan emas itu kapasitasnya sebenarnya jauh lebih besar daripada slip giok. Mereka benar-benar pantas menjadi benda yang digunakan untuk menyimpan informasi di alam ilahi. Qin Yu, alasan mengapa saya mengatakan hal-hal di ruangan ini lebih berharga daripada harta karun spiritual nenek di ruangan sebelah kanan, terutama karena gulungan ini, kata Paman Fu dengan ekspresi serius. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Qin Yu awalnya berpikir bahwa itu karena Refining Flame Wristband. Paman Fu mengatakan hal-hal di ruangan ini lebih berharga daripada hal-hal di ruangan sebelumnya. Beberapa ribu gulungan ini tak ternilai harganya. Mereka menggambarkan banyak tumbuhan obat, binatang iblis aneh dari alam ilahi dan banyak tempat berbahaya di alam ilahi dan seterusnya. Intinya mereka berisi informasi tentang berbagai hal. Untuk menjadi pengrajin artefak ahli dengan status yang agung, seseorang harus mengetahui semua informasi di gulungan itu, kata Paman Fu sambil menunjuk ke gulungan yang mengambang itu. Qin Yu melihat ke gulungan emas itu dengan tatapan menyala-nyala. Gulungan emas itu adalah rekaman dari semua pengetahuan tuanku. Tentu saja banyak hal yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Untuk hal-hal itu Anda hanya bisa pergi dan memahaminya sendiri, kata Paman Fu sambil tersenyum. Hal terpenting bagi Anda saat ini adalah memahami satu keterampilan yang paling mendasar dan paling penting bagi ahli pemurnian artefak, susunan pembentukan. Susunan pembentukan. Gulungan mana itu? Qin Yu bertanya. Gulungan yang mana? Paman Fu sedikit terkejut. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Benar, ada apa Paman Fu? Mungkinkah Anda memberitahu saya bahwa satu gulungan emas tidak cukup untuk merekam semua pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki senior CU terhadap susunan pembentukan?" Canda Qin Yu. "Tentu saja. Tuanku telah meninggalkan jalur arai yang terdiri dari 900 gulungan. Anda harus benar-benar memahami 900 gulungan ini, untuk mengambil langkah pertama menuju jalan untuk menjadi ahli susunan formasi." Paman Fu berkata sambil mengangguk. Qin Yu merasakan semburan tekanan. "Paman Fu, tolong jangan beritahu aku bahwa 900 gulungan ini masing-masing dan semuanya penuh." Qin Yu sudah sangat jelas dengan kapasitas slip giok. Selama bertahun-tahun ini dia belum pernah melihat slip giok yang penuh dengan informasi.
Adapun gulungan emas yang memiliki kapasitas lebih dari sleek giok, Qin Yu merasa mengerikan hanya membayangkan berapa banyak informasi yang dapat ditampung oleh gulir emas tunggal. Meskipun kesadaran ilahi seorang ahli alam ilahi memiliki kecepatan yang sangat besar, untuk benar-benar membaca seluruh informasi Golden Scroll itu masih sangat menakutkan. 900 gulungan ini tidak semuanya penuh, kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu segera menghela nafas lega. Dari 900 gulungan ini 899 gulungan pertama sepenuhnya penuh. Sedangkan untuk gulungan terakhir itu hanya setengah penuh. Qin Yu tercengang sejenak. Paman Fu, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan membaca semua 900 gulungan ini? Qin Yu bertanya dengan sedih. Paman Fu tersenyum dan berkata, saya sendiri tidak yakin, tapi saya memperkirakan jika Anda tidak berhenti untuk makan atau istirahat, maka Anda akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan membaca ke-900 gulungan itu. Setelah Anda selesai membacanya itu berarti Anda telah mengambil langkah pertama menuju tingkat pertama jalur arai. Butuh beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan membaca 900 gulungan. Dan itu hanya langkah pertama untuk memahami tingkat pertama. Meskipun Qin Yu siap untuk memenuhi kesulitan dalam menjadi pengrajin artefak ahli, tetapi hanya memahami teknik susunan formasi sudah mengejutkannya. Kamu salah dengar, saya berkata, setelah menyelesaikan 900 gulungan, Anda akan dapat mengambil langkah pertama dan memenuhi syarat untuk maju ke tingkat pertama dari jalur arai. Pada saat itu Anda belum mendekati untuk memahami tingkat pertama, kata Paman Fu dengan senyum ringan. Untuk menjadi pengrajin artefak nomor 1 di seluruh alam ilahi itu sangat-sangat sulit. Paman Fu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami tingkat pertama dari jalur arai? Tanya Qin Yu. Paman Fu tersenyum ringan dan berkata, jika Anda cepat maka Anda akan mampu mencapai itu dalam beberapa puluh ribu tahun. Jika Anda lambat maka bahkan dalam beberapa miliar tahun Anda masih belum berada di level pertama. Beberapa puluh ribu tahun, Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Jika orang lain bisa mencapai itu, maka dia pasti bisa mencapai itu lebih baik lagi. Paman Fu melanjutkan. Qin Yu, pemahaman dari arai path berbeda dari pemahaman teknik bela diri biasa. Ini bukanlah sesuatu yang lebih baik, jika Anda lebih cepat berhasil memahaminya, mereka dengan bakat yang lebih baik semakin lama mereka bertahan dalam pemahaman lapisan pertama. Tuanku telah menggunakan lebih dari 100 juta tahun untuk memahami tingkat pertama dari jalur arai. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 10 juta tahun untuk memahami tingkat kedua dari jalur arai. Kata Paman Fu perlahan. Namun kemudian master saya memutuskan untuk membuang semua pemahaman yang dia dapatkan di masa lalu dan mempelajari jalur arai dari awal lagi. Kali ini dia membutuhkan lebih dari 1 miliar tahun untuk memahami level pertama dari arai path. Namun dia hanya butuh 2 jam untuk memahami level kedua dari arai path. Qin Yu kaget. Dia tidak bisa menahan matanya untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Cheu Yuan ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Pada awalnya dia hanya menghabiskan 1 juta tahun untuk memahami level pertama dari arai path dan 10 juta tahun untuk mencapai level kedua dari arai path. Namun dia benar-benar berani meninggalkan semua yang dia pahami untuk mempelajari jalur arai dari awal lagi. Kemudian dia membutuhkan waktu lebih dari 1 miliar tahun untuk lebih memahami level pertama dari jalur arai. Dan kemudian dia hanya butuh 2 jam untuk memahami tingkat kedua dari jalur arai. 1 juta tahun, 10 juta tahun, 1 miliar tahun, 2 jam, apa yang sedang terjadi? Qin Yu merasa bahwa sebuah misteri besar terkandung di dalamnya. Paman Fu tersenyum ringan dan berkata, arai path adalah ujian atas bakat dan kesabaran seseorang. Tuanku memiliki bakat luar biasa yang dianugerahkan surga, ketekunan dan pengetahuan yang luar biasa. Hanya melalui semua itu dia berhasil memahami tingkat ketiga dari jalur arai.
Ini juga memungkinkan tuanku menjadi pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi. Seandainya bukan karena pemahaman ulang yang kedua, itu tidak mungkin bagi tuanku untuk bisa memahami tingkat kedua jalur arai. Tidak diragukan lagi bahwa Cheu Yuan memiliki bakat yang sangat tinggi. Namun dia masih menghabiskan 1 miliar tahun untuk memahami level pertama dari arai path. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Qin Yu? Apakah dia punya cukup waktu? Paman Fu, pertama-tama aku akan memperbaiki dan mengikat gelang api pemurnian. Mengenai pemahaman jalur arai ini saya akan mengetahuinya setelah saya naik ke alam ilahi. Waktu yang saya miliki di alam abadi dan iblis sudah tidak cukup. Saat Qin Yu mengatakan itu, dia melangkah ke rumah batu. Dalam waktu sekitar 108 tahun Qin Yu akan menjalani kesengsaraan ilahi dan kemudian naik ke alam ilahi. Dan dalam 108 tahun ini masih banyak hal yang harus dilakukan Qin Yu. Di dalam rumah apung ini memancarkan sinar merah yang menimbulkan sensasi hangat. Sumber cahaya merah adalah gelang yang dibentuk oleh 9 manik-manik merah tua yang hampir berkilau dan tembus cahaya. Qin Yu menatap gelang itu. Refining Flame Wristband. Qin Yu benar-benar yakin. Dan saat ini Paman Fu masuk. Qin Yu, agak sulit untuk memperbaiki dan mengikat gelang api pemurnian itu. Itu sebagian besar ditentukan oleh api sejati tubuh Anda dan tingkat jiwa. Pertama, Anda harus meneteskan setetes darah di atasnya. Menurut pengaturan yang tuanku tempatkan pada gelang ini, ketika dia membuatnya akan sangat mudah bagimu untuk meneteskan setetes darah untuk menjadi pemiliknya dan kemudian mengambilnya ke dalam tubuhmu. Qin Yu mengangguk, dia mengulurkan jarinya. Setetes darah menetes dari ujung jarinya dan mendarat di gelang api pemurnian. The Refining Flame Wristband segera mulai mengeluarkan suara mendesis. Di saat yang sama semburan kabut putih muncul. Selesai, Qin Yu bisa dengan jelas merasakan koneksi jiwa. Dengan niat bahwa Refining Flame Wristband langsung diserap ke dalam tubuh Qin Yu. Hampir bersamaan Qin Yu duduk di tanah dalam posisi bersila. Dia sudah mulai memperbaiki dan mengikat gelang api pemurnian. Karena Qin Yu tidak punya banyak waktu sebelum kenaikannya, dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki gelang ini. Dia ingin menyisihkan waktu untuk dihabiskan bersama keluarganya. Benar-benar usaha yang luar biasa. Melihat Qin Yu memulai proses penyempurnaan dan pengikatan, segera Paman Fu mulai tersenyum dan mengangguk. Dengan level jiwamu dan fakta bahwa tuanku telah menurunkan permintaan pemurnian saat dia menciptakan gelang api pemurnian ini, aku memperkirakan bahwa kamu akan berhasil memperbaiki dan mengikatnya dalam beberapa ribu tahun. Beberapa ribu tahun, Qin Yu harus menjalani kesengsaraan ilahi dalam 108 tahun. Sayangnya Qin Yu saat ini benar-benar fokus pada pemurnian gelang api pemurnian dan tidak mendengar apa yang dikatakan Paman Fu sama sekali. Jika tidak, dia akan tersedak dan mati. Tuanku benar-benar luar biasa. Awalnya harta karun spiritual nenek bawaan semua akan membutuhkan beberapa ratus ribu tahun untuk disempurnakan. Adapun beberapa harta karun spiritual nenek yang lebih kuat, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, bahkan lebih mencengangkan. Jika harta karun spiritual Grandmiss menolak, maka seseorang kemungkinan tidak akan dapat memurnikannya terlepas dari berapa lama yang dihabiskan untuk memurnikannya. Untungnya Refining Flame Wristband secara pribadi dibuat oleh tuanku. Hanya karena itulah Qin Yu berhasil mencapai keuntungan kecil dan akan mampu memperbaikinya hanya dalam beberapa ribu tahun. Paman Fu tersentak kagum. Terbukti Paman Fu percaya bahwa pemurnian dan harta karun spiritual nenek dalam beberapa ribu tahun sangat cepat. Setelah itu Paman Fu duduk di samping. Dengan membalikkan tangannya dia mengeluarkan sepoci teh. Tanpa terburu-buru dia mulai meminum teh. Adapun Qin Yu, dia terus duduk di sana bersila dan dengan sepenuh hati menyempurnakan Refining Flame Wristband. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Di dalam ruang dantian Qin Yu. Itu Refining Flame Wristband mengambang di dalam ruang dantian Qin Yu.
Banyak api hitam yang tak henti-hentinya mengalir ke gelang api pemurnian. Pada saat yang sama Qin Yu tak henti-hentinya menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemurnian gelang api pemurnian ini sangat lambat? Qin Yu sudah meneteskan darahnya ke atasnya dan menjadi tuannya. Dia bisa mengatakan bahwa Refining Flame Wristband masih sangat jauh dari pemurnian sepenuhnya. Menurut apa yang dikatakan Paman Fu, kecepatan pemurnian Refining Flame Wristband ditentukan oleh True Flame tubuhnya dan level jiwanya. Selanjutnya setelah menjadi tuannya, Qin Yu juga tahu bahwa dia ingin meningkatkan kecepatan pemurnian gelang api pemurnian. Dia hanya bisa melakukan itu melalui meningkatkan level jiwanya atau meningkatkan level True Flame tubuhnya. Seperti ini kapan saya bisa menyelesaikannya? Qin Yu menjadi cemas. Jika saya menempatkan gelang api pemurnian ini langsung ke ruang bintang saya, di mana api sejati tubuh saya berasal, saya rasa kecepatan perbaikannya akan lebih cepat. Dengan niat gelang api pemurnian langsung dikirim ke lubang hitam. Mengikuti Black Hole Channel itu mencapai Stellar Space. Ruang stellar saat ini sudah sangat luas. Kesadaran Qin Yu sedang mengamati Stellar Space. Ruang pasta tepung seperti ruang kosmik tak terbatas di luar Stellar Space adalah sama seperti sebelumnya. Tepung terigu yang kental masih mengalir tanpa henti. Pada saat yang sama jejak energi pasta tepung kental masuk ke Stellar Space. Masih sedikit untuk mencapai tahap awal dan tahap akhir. Qin Yu melihat ke bola berwarna hitam gelap itu. Bola berwarna hitam gelap itu berkedip-kedip dengan jejak cahaya emas. Menurut perkiraan Qin Yu, jika dia benar-benar mencapai tahap awal tahap akhir maka kemungkinan tidak akan ada satu jejak cahaya emas dari bola berwarna hitam gelap itu. Stellar Space tidak henti-hentinya menyerap energi pasta tepung. Itu masih harus menyerap sedikit lebih lama. Qin Yu menghela nafas. Perhatiannya kemudian beralih ke gelang api pemurnian itu. The Refining Flame Wristband terbang menuju asal-usul Black Divine Flame. Namun tepat pada saat itu, apa yang sedang terjadi? Qin Yu melihat ke sebuah adegan di depannya dengan kaget. Jejak energi pasta tepung benar-benar melayang ke gelang api pemurnian. The Refining Flame Wristband segera mulai bergetar. Ini kemudian mulai menyerap energi pasta tepung dengan susah payah. Jejak energi pasta tepung ini sangat kecil. Inti dari ruang bintang Qin Yu, bola emas gelap itu akan menyerap sejumlah besar energi pasta tepung dalam sekejap. Namun Refining Flame Wristband memakan waktu 1 bulan penuh dan bahkan tidak dapat menyerap 1/10 dari energi pasta tepung yang telah mendarat di atasnya. Namun dengan hanya menyerap 1/10 dari jejak energi pasta tepung, Qin Yu bisa merasakan bahwa kehalusan gelang api pemurnian langsung meningkat 1/10. Surga. Qin Yu kaget. Pada saat yang sama dia meringkuk dengan gembira. 1 bulan telah meningkatkan penyempurnaan sebesar 1/10. Menambahkan pada 2/10 yang telah dia perbaiki, seluruh gelang api pemurnian akan disempurnakan dalam 7 bulan lagi. Namun dalam beberapa hari mendatang, Qin Yu menemukan bahwa kecepatan di mana gelang api pemurnian menyerap energi pasta tepung tumbuh lebih lambat dan lebih lambat. Awalnya itu menyerap 1/10 jejak energi pasta tepung dalam sebulan. Kemudian butuh waktu 2 bulan penuh untuk menyerap 1/10 sisa energi pasta tepung yang sama. 10 tahun penuh. Setelah 10 tahun Refining Flame Wristband akhirnya menyelesaikan pemurniannya. Dan pada saat ini sisa energi pasta tepung itu sejumlah kecil masih belum terserap. Namun Refining Flame Wristband tidak dapat menyerapnya lagi. Seolah-olah gelang api pemurnian sudah penuh. Adapun sisa sedikit energi pasta tepung ia mengikuti jutaan demi jutaan jejak energi pasta tepung lainnya ke dalam inti Stellar Space The Origin. The Origin terus menyerap energi pasta tepung itu dengan kecepatan yang menakutkan setiap saat. Di dalam rumah, batu terapung tempat beberapa ribu gulungan emas melayang mengelilinginya. Dia memiliki gulungan emas di tangannya. Matanya sedikit tertutup. Gulungan emas di tangannya memancarkan cahaya keemasan tanpa henti.
Adapun Qin Yu yang sedang duduk bersila di atas sajadah, matanya tiba-tiba terbuka. Qin Yu, kamu, mengapa Anda tidak melanjutkan penyempurnaan gelang api pemurnian? Tanya Paman Fu dengan ekspresi bingung. Qin Yu ini baru lebih dari selusin tahun. Ini masih sangat awal. Harta karun spiritual Grand Mist sudah sangat sulit untuk dimurnikan. Jika Anda mampu menyelesaikannya dalam beberapa ribu tahun, maka Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Qin Yu tersenyum dan melihat ke Paman Fu. Paman Fu, kamu mengatakan sesuatu tentang beberapa ribu tahun. Saya bingung apa yang Anda maksud dengan itu. Saya sudah selesai menyempurnakan Refining Flame Wristband. Anda mengatakan bahwa Anda telah berhasil menyempurnakan Refining Flame Wristband. Paman Fu dipenuhi dengan keheranan. Betul sekali, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah kamu tidak percaya padaku? Dengan niat pikiran Qin Yu, ilusi di luar rumah mulai berubah. Pemandangan yang awalnya dari luar angkasa kosmik telah berubah menjadi pemandangan dengan jembatan kecil, sungai dan padang rumput. Rumah terapung yang semula sekarang terletak di atas padang rumput. Adapun beberapa ribu gulungan itu telah dikumpulkan dengan rapi di salah satu sudut rumah. Melihat adegan ini, Paman Fu berkata dengan ekspresi kaget. Qin Yu, kamu, tidak tuan. Paman Fu membungkuk hormat. Mulai hari ini kamu adalah master dari kuil Dewa Penyihir dan juga tuanku. Paman Fu, tidak perlu, panggil saja aku sebagai Qin Yu. Kata Qin Yu dengan acuh tak acuh. Paman Fu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Tuan Tua pergi dia telah memerintahkanku bahwa setelah penerus berhasil mengendalikan kuil Dewa Penyihir, dia akan menjadi tuanku. Aku tidak bisa memberontak melawan perintah Tuan Tua. Qin Yu memahaminya di dalam hatinya. Paman Fu ini adalah boneka yang dibuat oleh Cheu Yuan. Paman Fu secara alami tidak akan berani menolak perintah Cheu Yuan. Tuan, tolong panggil saya dengan Afu, kata Paman Fu dengan hormat. Paman Fu, aku sekarang tuanmu. Iya, kata Paman Fu dengan hormat. Mungkinkah Anda ingin berdebat dengan saya tentang apa yang ingin saya panggil Anda? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Aku bisa memanggilmu apapun yang ingin aku panggil. Mulai hari ini Anda masih menjadi pembantu rumah tangga kuil Dewa Penyihir. Dan saya masih akan memanggil Anda sebagai Paman Fu, mendeklarasikan Qin Yu dengan lugas. Paman Fu melihat ke Qin Yu, dia sangat tersentuh. Paman Fu, kurasa itu juga akan memakan waktu lama untuk memperbaiki 3 harta karun spiritual Grand Mist lainnya. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu mengangguk dan berkata, ya itu betul. Guru kecepatan pemurnian dari 3 harta karun spiritual nenek lainnya harus lebih lambat daripada gelang api pemurnian. Menurut perkiraan saya, Master sepertinya harus mengeluarkan uang. Bahkan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Master untuk menyempurnakannya. Saat ini Paman Fu juga tidak berani membuat pernyataan dari Tuan yang berdiri di depannya. Bertahun-tahun pengalaman yang dia kumpulkan di samping Cheu Yuan telah berubah tidak berguna sebelum Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan. Kalau begitu ayo pergi dari sini dulu. Ya Tuan, kata Paman Fu dengan hormat. Kuil Dewa Penyihir mengambang di luar angkasa. Qin Yu dan Paman Fu berada di luar kuil Dewa Penyihir. Qin Yu mengulurkan tangan kanannya. Di lengannya ada gelang api pemurnian. The Refining Flame Wristband mulai memancarkan cahaya merah redup. The Bewitching God Temple segera mengecil ukurannya dengan cepat. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan dimasukkan ke dalam Refining Flame Wristband. Paman Fu, ayo pergi, kata Qin Yu. Dia akan bergegas ke penghalang ilusi ilahi yang padat dan berkabut di hadapannya. Tuan, Anda sekarang adalah tuan dari kuil Dewa Penyihir. Adapun masalah sepele itu biarkan aku menyelesaikannya, kata Paman Fu dengan hormat. Dia kemudian menunjuk ke ruang tidak jauh di sebelah timur keduanya. Sebuah cincin yang memancarkan cahaya 3 warna tiba-tiba muncul di sana. Ini adalah, meskipun Qin Yu telah menjadi master dari kuil Dewa Penyihir, dia tidak tahu banyak tentang Paman Fu.
Tuan, ini adalah Arai menyampaikan, selama bertahun-tahun ini saya telah berada di kuil Dewa Penyihir tanpa melakukan apapun. Jadi saya telah membuat Arai menyampaikan di sini. Yang lain diciptakan di luar arus fragmen emas kosmik, kata Paman Fu sambil tersenyum. Dia juga tidak merasa ingin terburu-buru melalui penghalang ilusi ilahi itu. Qin Yu langsung mengikuti Paman Fu dan masuk ke dalam Arai menyampaikan. Setelah kelap-kelip Qin Yu dan Paman Fu menghilang dari Arai menyampaikan, Qin Yu dan Paman Fu melanjutkan perjalanan mereka. Kecepatan terbang Paman Fu sangat cepat. Namun dia tidak dapat menggunakan teleportasi lebih besar, karena dia tidak memiliki jiwa. Dengan demikian Qin Yu hanya bisa membawa Paman Fu bersamanya saat ia menggunakan teleportasi yang lebih besar. Di perjalanan Qin Yu dan Paman Fu mengobrol satu sama lain. Melalui itu Qin Yu berhasil mengetahui banyak rahasia Paman Fu. Paman Fu sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat menggunakan teleportasi atau teleportasi lebih besar, dia dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Kecepatannya 10-100 kali lebih cepat dari Qin Yu. Karena ketangguhan tubuh Paman Fu telah mencapai tingkat artefak ilahi surgawi kualitas tinggi, bahkan tubuh dewa surgawi tingkat tinggi tidak dapat menandingi ketangguhannya. Selanjutnya banyak susunan formasi dan penghalang ditempatkan di dalam tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa cepatnya Paman Fu. Qin Yu saat ini tahu bahwa Paman Fu adalah master dalam seni susunan formasi dan penghalang. Namun kekuatan sebenarnya dari susunan dan penghalang dia masih belum mengetahuinya. Tanpa benar-benar meneliti 900 gulungan dari jalur Arai, tidak mungkin bagi Qin Yu untuk mengetahui kekuatan sebenarnya Paman Fu di bidang susunan formasi dan penghalang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.